Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah taala. Berjumpa kembali pada program penjelasan riwayat baca Al-Imam Qalun An-Nafi' Al-Madani rahimahumallahu taala yang diselenggarakan oleh LPMQ, Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu al-hamzatan min kalimatin. Al-hamzatan terdapat dua hamzah yang berdampingan min kalimatin yang letaknya pada satu kata. Yang perlu kita ketahui, hamzah pertama selalu dalam keadaan fathah a. Kenapa? Karena ia adalah hamzah istifham yang bermakna hal, apakah. Adapun hamzah kedua, maka terdapat tiga keadaan. Ada kalanya fathah, ada kalanya kasroh, ada kalanya dhammah. Contoh ketika hamzah kedua fathah, a'anzartahum, a'alidu wa ana ajuz. Banyak contohnya. Begitu juga pada hamzah kedua yang maksur atau kasroh. Contohnya misalnya a'inna, ya. Kemudian contoh lain a'ilahum ma'allah. Adapun bagian yang ketiga, ketika hamzah keduanya dhammah, maka terdapat tiga kata saja di Al-Quran. Yang pertama di surat Ali Imran, ya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Yang kedua terletak di surat Shad, a'unzila 'alaihi dzikru min bainina. Yang ketiga, a'ulqiya dzikru 'alaihi min bainina. Al-Imam Qalun An-Nafi' rahmatullahi ta'ala alaihi memiliki bacaan taghyir pada hamzah kedua. Apa itu taghyir? Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui at-taghyir adalah perubahan baca pada hamzah. Taghyirnya di sini adalah at-tashil baina-baina. Tashilu al-hamzati ats-tsaniyah baina-baina. Ya, adapun hamzah yang pertama yang hamzah istifham, maka itu secara kesepakatan a'immah qiraah sab'ah balil asyara disepakati dibaca tahqiq a. Ya. Qala Syatibi rahmatullahi taala alaihi berkaitan dengan bacaan riwayat Qalun, wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama. Namun, apakah dengan demikian riwayat Qalun telah selesai kita jelaskan? Jawabannya tidak. Masih terdapat bacaan tambahan lagi. Apa itu? Yaitu al-idkhal. Al-idkhal adalah memasukkan alif di antara dua hamzah. Kalau tadi misalnya a'alidu, maka ketika kita letakkan alif setelah hamzah pertama, maka menjadi a'alidu, a'anzartahum. Ya. Begitu juga pada contoh inna unzil, dengan catatan bahwasanya Al-Imam Qalun mentashilkan hamzah keduanya sehingga beliau membaca demikian. Silakan disimak. Alidu, alidu, ya. Adapun pada contoh lainnya misalnya anzartahum, ailahum ma'allah, unzila. Perlu disampaikan juga, apa sih at-tashil itu? Para ulama mengatakan, atau Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwasanya at-tashil baina-baina adalah wal musahhalu bainama huwal hamzu wal harfil ladzi minhu ushkila. Pada contoh a'anzartahum, ya, hamzah yang kita ingin tashilkan harokatnya fathah a, sehingga tashil di sini definisinya meringankan suara hamzah, ya, di antara suara hamzah itu sendiri dengan alif. Jadi suara hamzah kedua itu suaranya kita ringankan antara hamzah dan alif. Kok bisa alif? Iya, karena harokatnya fathah. Kalau misalnya hamzahnya kasroh, ya sudah meringankan suara hamzah, ya,
antara suara hamzah itu sendiri dengan ya. Begitu juga dengan dhammah. Meringankan suara hamzah antara suara hamzah itu sendiri dengan waw. Loh, kok waw? Karena waw itu adalah mujanisah dengan dhammah. Begitu juga dengan huruf ya yang barusan saja kita sampaikan. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui qaidah ammah al-Imam Qalun pada babu al-hamzataini min kalimah, sekarang kita harus mengetahui bahwasanya al-Imam Qalun memiliki beberapa kalimah makhsusah yang dimana cara membacanya tidak sama dengan kaidah yang telah kita ketahui. Terdapat 4 kata saja. Yang pertama, kata amantum yang terletak di surat Thaha, kemudian Al-A'raf dan Asy-Syu'ara, atau secara urut ya. Al-A'raf, kemudian surat Thaha dan Asy-Syu'ara. Aamantum, aamantum lahu atau amantum bihi. Tentu Imam Hafs membaca dengan satu hamzah saja ya. Amantum lahu, amantum bihi. Adapun Imam Qalun, beliau membacanya dengan menambahkan hamzah istifham sebelum hamzah yang tadi itu. Ya. Kemudian mentashilkan hamzah keduanya tanpa idghal. Nah, di sini letak perbedaannya dengan kaidah yang disebutkan di awal tadi. Sehingga langsung saja akan kita praktekkan bersama-sama. Silakan disimak dan diikuti. Misalnya yang di surat Al-A'raf. Qala fir'aunu amantum. Sekali lagi. Amantum. Imam Hafs membaca qala fir'aunu amantum. Tapi Imam Qalun menambahkan hamzah istifham sehingga qala fir'aunu amantum. Andai kata kita kembalikan ke kaidah, maka Imam Qalun harus menambahkan aliful fasl ya atau al-idghal, demikian. Tapi sekali lagi ini adalah contoh yang keliru. Qala fir'aunu amantum. Yang demikian ini tidak mungkin terbaca. Kenapa? Akan terdapat 4 alif atau hamzah secara bersamaan. Dan ini terlarang, tidak boleh dipraktekkan dalam pengucapan kalimat bahasa Arab, wabil khusus kalimah al-Qur'aniyah. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Asy-Syatibi, wala madda bainal hamzataini huna. Ya. Contoh yang di surat Thaha atau yang di Asy-Syu'ara misalnya, amantumu lahu qabla an adzana lakum. Ini kalimat yang pertama. Kalimat makhsusah yang kedua yaitu kata a'immah. Kata a'immah di Al-Qur'an menurut bacaan atau riwayat Qalun dibaca dengan mentashilkan hamzah kedua. Ya. Tanpa idghal. Ini yang menjadi pembeda antara kalimah makhsusah dengan qaidah ammah yang barusan kita ketahui. Akan kami praktekkan, silakan diikuti. Aimmatal kufr. Dimanapun kata ini berada, Al-Imam Qalun sekali lagi mentashilkan hamzah kedua saja tanpa idghal. Adapun kalimat atau kata yang ketiga yaitu kata a'alihatuna. Di surat Zukhruf ya, a'alihatuna khairun amhu. Maka sekali lagi Imam Qalun mentashilkan hamzah kedua tanpa idghal. Ya. Alihatuna khairun amhu. Sekali lagi, alihatuna khairun amhu. Karena ilatnya juga sama. Kalau kita tambahkan idghal, maka akan terjadi pertemuan 4 alif atau 4 hamzah secara bersamaan. Yang demikian ini terlarang di dalam pengucapan kalimah Qur'aniyah. Adapun kata yang keempat, di mana dikecualikan dari kaidah ammah atau qaidah ammah, kata a'ushidu yang terletak di surat Az-Zukhruf ya. Imam Hafs membaca tanpa menambahkan hamzah kedua.
Jadi Imam Hafs membaca demikian saja, asyahidu khalqahum. Namun Imam Qalun menambahkan satu hamzah dhammah lagi. Ya, kalau tadi Imam Hafs asyahidu, maka Imam Qalun membaca dengan menambahkan hamzah dhammah setelah hamzah pertama sehingga aushhidu. Namun hamzah dhammahnya ditashilkan. Silakan disimak. Aushhidu khalqahum. Sekali lagi. Aushhidu khalqahum. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi wasakin wazid hamzan kawawin aushhidu aminan wa fihi al-maddu bil khulfi ballala. Namun di sini Al-Imam Asy-Syatibi menambahkan keterangan bahwasanya khusus kata ini saja Imam Qalun memiliki dua wajah. Ya. Apa itu wajah yang pertama? Wajah yang pertama dengan menambahkan aliful fasl. Sebagaimana pada kaidah ammah, ya, sehingga demikian mushhidu khalqahum. Sekali lagi mushhidu khalqahum. Adapun wajah yang kedua tanpa aliful fasl. Silakan disimak. Mushhidu khalqahum. Sekali lagi. Mushhidu khalqahum. Sehingga bisa disimpulkan dari 4 kata yang menyelisihi kaedah dasar Imam Qalun, 3 kata pertama itu dengan tasil hamzah, kedua tanpa idghal. Adapun kata yang keempat aushhidu, maka di sini bi khulfin an Qalun, ya, dengan 2 wajah. Dengan aliful fasli, dengan idghal, dan ini yang muqaddam adaan, wajah yang kedua tanpa aliful fasl. Demikian pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.